Hanya bermodal jago berkicau di media sosial, seseorang bisa direkrut menjadi buzzer. Apalagi akun media sosialnya memiliki banyak pengikut. Hal ini akan memudahkan strategi pemasaran sebuah isu hingga menjadi trending topik. Kerja buzzer tidak sendiri. Kelompok ini memiliki jaringan. Masing-masing dari mereka akan saling membagikan dan komentar di konten-konten pesanan klien. Mereka memang memiliki kemampuan kelas wahid untuk membentuk opini publik. Nah ini dia, ini contoh dashboardnya. Misalnya kita ada kebutuhan nih, kita misalnya mau promosi apa, dia misalnya personal branding. Nanti dia akan jelaskan tentang promosinya apa nih, mempromosikan apa bla 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 bla. Setelah itu target yang influencernya, jumlah influencernya berapa, misalnya 100 influencer, maksimal biaya promosinya berapa, misalnya 10 juta. Maka tambahkan fotonya, nanti pilih apa aja, misalnya Instagram post, story, Instagram live, terus posting job. Nanti di sini kalau yang ini, versi ini adalah versi kayak ngebit gitu, jadi si influencernya akan menerima atau menolak pekerjaan. Tapi ada juga di sini versi bundling. Contohnya misal kayak gini. Ini khusus Instagram ya berarti ya? Ya, ini yang Instagram. Contohnya misalnya yang misalnya yang ini demo aja. Misalnya ada Roger, Primus misalnya, dia endorse nih, di endorse, terus masukin lagi. Jadi ini udah punya data para influencer ini ya? Ya, jadi influencernya itu daftar di sini, daftar atau ada partnership acquisition yang nge-grab mereka semua. Nanti kebetulan hari Minggu siang, saya itu sama tim akuisisi itu meet up sama influencer sih. Ada sekitar 20-25 influencer sama buzzer. Aku nggak ikut nih. Boleh aja. Ini contohnya, jadi setelah kita endorse, kita bayar, masuk nih ke briefingan ke mereka semua. Nah, mereka tinggal kerjain aja sih. Mereka nerimanya kayak gimana nih ketika mereka dipilih? Mereka dihubungi Enggak, karena mereka ini punya akun sendiri. Nah, mereka ketika mereka diberikan project oleh si klien, mereka langsung dapat notifikasi di handphone mereka. Ada project baru nih gitu. Jadi mereka tinggal kerjain aja. Mereka tolak aja terima. Kalau terima, mereka langsung kerjain. Kalau nggak terima, mereka bisa skip kerjaan. Ini contoh trending topic. Nah, ini misalnya kita butuh Twitter retweet untuk naikin. Nah, ini harganya 196.000 per 1000 tweet. Jadi kita tinggal masukin nih deskripsinya apa aja. Misalnya link Twitternya apa, kuantitasnya berapa. Misalnya kita masukin ini maksimal 60.000, kita bisa masukin sampai 60.000 tweet. Maka harganya berubah jadi 11 juta. Terus dimasukin nih linknya, link apa, Twitter misalnya .com, link yang mau di copy .com/tweet bla bla bla, tinggal di submit, langsung robotnya kerjain gitu. Ini yang by robot tuh seperti ini ya? Iya, ini yang by robot. Tadi by organik, ini yang by robot. Oke. Kalau Instagram organik, kalau Twitter robot gitu ya? Iya, Twitter hampir nihil yang bisa organik sih. Karena ngebut banget kalau di Twitter, susah untuk bersaing. Bisnis pendengung ini tak hanya bertempur sesama pemain seperti mereka saja.
Di beberapa pemain, ada yang menggunakan robot demi mempercepat penetrasi isu yang dibuat. Di dunia politik, cara kerja robot buzzer ini sangatlah berbahaya. Apalagi jika temanya bersifat black campaign. Nah ini contohnya, jadi misalnya contohnya seperti yang kita kerjain, misalnya Indonesia 7.700 orang, Malaysia ada 122 orang, ada Taiwan juga 40 orang. Di aplikasi apa? Apakah Twitter atau apa? Kalau ini umum, ini semuanya. Nah, nanti kita bisa paling misalnya kalau mau ngelihat lebih detailnya gitu gimana? bisa di Indonesia, misalnya kita bisa lihat lebih detail nih. Kita bisa lihat di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Bekasi, Malang, Tangerang, bisa lihat lebih detail lagi. Itu salah satu bentuk untuk laporan juga nggak ke klien? Iya, untuk laporan juga. Sejauh mana sih jadinya size campaign-nya itu bisa mencakup orang-orang, apakah sesuai dengan target ataukah melebar atau bahkan lebih perusahaan, misalnya mereka launching produk, itu selalu ada itu dipakai. Pura-pura menjadi seperti pengguna, ya pura-pura sebagai pihak yang ya masalah misalnya gitu ya, supaya terjadi pembahasan. Dalam konteks itu positif. Nah, yang kalau kita bahas yang positif, yang politik, nah ini yang baru timbul masalah. Kenapa? Karena ketika kita masuk di politik itu tujuannya mereka satu gitu, memenangkan tuannya, ya siapapun yang bayar lah ibaratnya. Jadi kadang kalau misalnya paling seru sih menyerang, lebih banyak diminati. Bisnis pendengung alias buzzer disebut-sebut memiliki prospek yang menjanjikan. Pasalnya, permintaan terhadap jasa mereka tidak pernah surut. Syaratnya, punya sosial media, pandai memainkan isu, dan punya pengikut yang lumayan. Bagi mereka, pekerjaan ini bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Saya Prima Alvernia, sampai jumpa.